Aku Nafilani Hayatus Salma dengan NIM 25110016. Aku dari Prodi Manajemen. Salam kenal semuanya. Green. Halo teman-teman, kenalin nama aku Krineta Sasha Wismara Kislau dengan NIM 25110004. Aku dari Prodi Manajemen. Devina. Halo teman-teman, kenalin ya, nama aku Devina Lanaja dari Prodi Manajemen dengan NIM 25110014. Salam kenal ya semuanya. Bye. Perkenalkan, namaku Salwa Zara dengan NIM 25110015 dari Prodi Manajemen. Halo, kedengeran nggak semuanya? Halo. Kedengeran, tapi kamu tadi masih mute, Green. Oh iya. Jadi hari ini kita mau meeting buat usaha untuk minuman kita ya teman-teman. Untuk meeting kali ini mungkin sedikit agak kurang susah sinyal ya, sepertinya ya. Iya, katanya minggu depan kita udah harus mulai jualan kan? Tapi yang bikin produknya siapa? Loh, aku kira kamu yang bikin. Lah, aku kira Nafila. Loh, aku malah kira Grineta. Jadi ini kita meeting sebenarnya mau ngapain sih? Halo. Kayaknya perusahaan kita punya satu masalah besar, guys. Kita nggak punya perorganisasian sama sekali, please. Oke deh, sebelum bisnis kita semakin kacau nih ya teman-teman, kita bahas dulu aja nih. Pengorganisasian itu apa sih menurut kita, menurut kalian? Pengorganisasian itu proses mengatur dan membagi pekerjaan di dalam organisasi. Tujuannya biar setiap orang tahu tanggung jawabnya apa dan tugasnya apa. Ya kalau nggak ada organisasi ya kayak kita tadi, guys. Meeting ada, tapi kerjanya nggak ada. Jadi berarti kita harus bikin struktur organisasi dulu dong, ya kan? Struktur organisasi itu susunan jabatan dalam perusahaan yang menunjukkan hubungan kerja antar bagian. Biasanya ada beberapa posisi, misalnya direktur, manajer perusahaan, manajer produksi, dan manajer keuangan. Dan kayak gitu, jadi kita jelas dong job desk-nya apa, semua orang dapat kerjaannya masing-masing gitu. Misalnya kita bagi tugas sekarang nih. Vina bagian pemasaran. Oke. Aku udah bikin 200 botol minuman. Aku cuma proses botol. Nah, itu contoh kalau gak ada koordinasi. Koordinasi itu proses menyelaraskan pekerjaan antar bagian supaya semuanya itu berjalan dengan lancar atau berjalan searah. Jadi produksi sama pemasaran harus tetap komunikasi juga. Selain itu, ada juga yang namanya desain organisasi. Desain organisasi yaitu cara perusahaan merancang sistem kerja dan pembagian tugas. Biasanya tuh desain organisasi itu menentukan siapa yang boleh mengambil keputusan, yang kedua dengan apa informasi itu disampaikan, dan yang ketiga gimana cara perusahaan bisa kedepannya lebih efisien lagi. Tuh gimana? Desain organisasinya nggak jelas, perusahaan itu bisa jadi lambat dan nggak efektif. Pertanyaannya, siapa bos di perusahaan kita? Kayak aku deh. Wah, langsung aku bos gitu. Berarti kamu punya kewenangan dan authority. Kewenangan itu adalah hak resmi seseorang untuk memberi perintah dan mengambil keputusan. Sedangkan power itu adalah kemampuan seseorang untuk menghandle orang lain. Power bisa berasal dari banyak hal, misalnya jabatan, keahlian, karisma, atau kemampuan memberi reward. Sekarang kita bahas kewenangan garis dan staf ya. Kewenangan garis itu adalah bagian yang langsung menjalankan tugas utama perusahaan.
Contohnya kayak sistem produksi dan penjualan. Sedangkan kewenangan staf biasanya mendukung kegiatan perusahaan, misalnya HRD, akuntansi, dan juga administrasi. Walau tugasnya beda, semua harus tetap saling kerjasama. Tapi kalau semua keputusan aku yang buat itu juga capek loh. Nah, itu kenapa harus ada namanya desentralisasi. Desentralisasi itu pelimpahan wewenang dari pimpinan ke manajer atau bawahan. Keuntungannya yaitu kerja bisa menjadi lebih cepat dan perusahaan menjadi fleksibel. Contoh nyata pengorganisasian bisa kita lihat dari perusahaan Goto Group. Perusahaan ini terbentuk dari merger antara Gojek dan Tokopedia. Karena perusahaan juga besar, maka divisinya juga banyak. Nah, di perusahaan besar kayak gitu, kadang muncul masalah kayak kerjaan yang tumpang tindih, kalau enggak pengambilan keputusan yang lama gitu guys. Makanya perusahaan itu perlu mengevaluasi struktur organisasinya supaya tetap efektif. Sekarang kita udah punya pembagian tugas nih ya. Aku bagian produksi. Oke, aku bagian desain sama sosmed. Aku bagian pemasaran. Dan aku tetap bosnya. Guys, wait. Kenapa? Kita belum punya produknya, please.